Cek matune. Ya wes yuk. Wes ya, endi? Wes. Ya. Wes. Wes. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini Ya, Pak. saya Bahril Gagasman itu akan menjelaskan tentang pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Jadi antara misalkan satu Elang sama Bima atau Elang sama satu kelompok yang lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Jadi pergaulan itu bisa mengarahkan ke hal yang positif ataupun yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Seperti kamu itu yang sekarang masih labil, kita harus mencari teman-teman yang baik-baik. Dalam usia remaja ini, biasanya seorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan, dan bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Ya seperti kita itu kepo terhadap suatu hal, terus kita itu mencoba apakah itu baik atau tidak. Terus selanjutnya, pengertian remaja. Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun, dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Yang usia 10 sampai 12 tahun itu diartikan masa kanak-kanak atau sedang senangnya bermain. Untuk usia 18 sampai 22 tahun itu awal masa remaja seperti kita ini yang masa-masa kuliah, mencari jati diri. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Kalau seperti pembesaran buah dada itu seperti di perempuan. Kalau laki-laki itu seperti tumbuhnya kumis, terus jenggot, dan suaranya itu lebih besar. Pak. Terus selanjutnya, Dakun, ya betul. Pergaulan bebas. Untuk pergaulan bebas sendiri yaitu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pengertian pergaulan bebas diambil dari kata pergaulan yang artinya proses interaksi antar individu atau individu dengan kelompok. Sedangkan kata bebas yang artinya terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama, dan Pancasila. Maksudnya itu pergaulan bebas itu kita bergaul, melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang norma agama atau adat istiadat di daerah itu sendiri. Pergaulan bebas sendiri juga sering didefinisikan sebagai melencengnya pergaulan seseorang dari pergaulan yang benar. Pergaulan bebas diidentifikasikan sebagai bentuk dari pergaulan di luar batas, atau bisa juga disebut pergaulan liar. Padahal sebenarnya suatu pergaulan bebas bisa membawa pengaruh positif ataupun pengaruh negatif, tergantung pada individu itu sendiri. Jadi pergaulan bebas itu bisa mengarahkan ke
hal yang positif maupun yang negatif. Kalau yang positif itu bisa menjadikan kita lebih dewasa atau mengerti, menambah wawasan baru. Kalau hal-hal yang negatif itu mengarah yang jelek seperti kita tawuran atau apakah itu. Positif yang dimaksud di sini adalah bebas bisa berteman atau menjalin hubungan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Misalnya orang Indonesia berteman dengan orang Malaysia dan lain sebagainya. Kalau untuk negatif sendiri, pergaulan bebas telah menjerumuskan salah satu banyak perilaku menyimpang. Yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Selanjutnya, untuk ciri-ciri pergaulan bebas di kalangan remaja yaitu yang pertama terjerat dalam pesta hura-hura. Nah, seperti ini. Yang kedua, mabuk-mabukan dan menggunakan obat-obat terlarang. Yang ketiga, perilaku yang tidak baik. Yang keempat, menggunakan pakaian terbuka. Untuk yang pertama, terjerat dalam pesta hura-hura yaitu setiap hari itu melakukan pesta hura-hura atau pergi ke diskotik seperti itu. Atau ke membeli minum-minuman itu. Ya, yang kedua, mabuk-mabukan dan menggunakan obat-obat terlarang atau narkoba. Ya, seperti ini banyak sering dilakukan oleh remaja-remaja. Yang ketiga, perilaku yang tidak baik, yaitu suka membuat onar atau mencari keributan. Yang keempat, yaitu menggunakan pakaian terbuka. Nah, ini zamannya sekarang, yaitu mengikuti tren ala barat yang kainnya itu tidak kurang kainnya, yaitu kurang bahan. Selanjutnya, dampak atau bahaya pergaulan bebas. Yang pertama, menciptakan kenangan buruk. Apabila seseorang terbukti telah melakukan seks pranikah atau seks bebas, maka secara moral pelaku dihantui rasa bersalah yang berlarut-larut. Keluarga besar pelaku pun turut menanggung malu sehingga menjadi beban mental yang berat. Ini contohnya dalam melakukan pergaulan bebas, yaitu seks bebas, yaitu keluarga itu menanggung malu seperti di mana-mana itu keluar tidak merasa tenang ataupun malu dilihat oleh orang lain. Yang kedua yaitu dampak dari pergaulan bebas mengakibatkan kehamilan, yaitu melakukan hubungan di luar nikah. Seks satu kali saja bisa mengakibatkan kehamilan bila dilakukan pada masa subur. Kehamilan yang terjadi akibat seks bebas menjadi beban mental yang luar biasa. Kehamilan yang dianggap kecelakaan ini mengakibatkan kesusahan dan malapetaka bagi pelaku bahkan keturunannya. Yang ketiga, menggugurkan kandungan atau aborsi dan pembunuhan bayi. Aborsi merupakan tindakan medis yang ilegal dan melanggar hukum. Aborsi mengakibatkan kemandulan bahkan kanker rahim. Menggugurkan kandungan dengan cara aborsi tidak aman karena dapat mengakibatkan kematian. Selanjutnya, penyebaran penyakit. Penyakit kelamin akan menular melalui pasangan dan bahkan keturunannya. Ini disebabkan oleh yang tadi, yaitu seks bebas tadi. Yang kelima, timbul rasa ketagihan. Pergaulan bebas itu bisa saja membuat candu seseorang, jadi sangat dikhawatirkan. Yang keenam, tawuran remaja. Ini bisa jadi akibat dari lingkungan pertemanannya, yaitu ingin melakukan tawuran terhadap kelompok lain atau membuat onar akibat dari pergaulan bebas. Terus, untuk penyebab terjadinya pergaulan bebas yaitu yang pertama, anak kurang mendapatkan kasih dan perhatian dari orang tua, yaitu penyebabnya yang pertama yaitu anak itu
sering terjadinya pergaulan bebas yaitu terdapat kurang perhatiannya dari orang tua atau kurangnya sehingga anak tersebut membelot atau mencari kebahagiaan sendiri dengan teman-temannya yang lain. Yang kedua, lemahnya keadaan ekonomi orang tua, tidak mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Yang ketiga, kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Yang keempat, kurangnya pelaksanaan ajaran agama secara konsekuen. Yang dimaksud kurangnya pelaksanaan ajaran agama secara konsekuen yaitu anak tersebut tidak memiliki dasar atau pondasi agama sehingga anak tersebut melakukan pergaulan bebas. Yang kelima, masyarakat kurang memperoleh pendidikan. Yang keenam, kurangnya pengawasan terhadap remaja. Yang ketujuh, pengaruh-pengaruh norma-norma baru dari luar yang dianggap benar. Kalau yang terakhir ini maksudnya kita remaja-remaja sekarang ini mengikuti tren-tren yang ada di barat atau di contoh seperti Eropa, Amerika, seperti itu. Oke, cara mencegah atau menghindari pergaulan bebas yaitu yang pertama memperkuat pendidikan agama pada anak, yang kedua banyak melakukan beraktivitas secara positif, yang ketiga mengawasi setiap kegiatan anak, yang keempat menghindarkan anak dari lingkungan yang buruk, yang kelima memberitahu anak tentang dampak pacaran, kehamilan dini dan penyakit HIV atau AIDS apabila terlibat seks bebas, yang terakhir mempererat hubungan anak dan orang tua. Terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan? Halo. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Di BIM mata nih rekodnya. Dipencet rekodnya. Yang dhuwur kuwi lho, titik-titik abang. Oh, wes. Aduh. Di stop, itu di pause.